Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Upaya normalisasi Sungai Citarum oleh pemerintah belum mampu mencegah terjadinya banjir di Dayakolot dan Bale Endah di Kabupaten Bandung. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Ciamis dalam seminggu terakhir mengakibatkan bencana tanah bergerak. Cuaca ekstrim dengan udara lebih panas membantu perajin ikan asin di Pantura Subang untuk meningkatkan produksi. Hujan dengan intensitas yang cukup tinggi membuat tembok penahan tanah atau TPT di Pondok Pesantren Alam Tahfidz Hamalatul Quran di Kampung Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ambrol dan menutup saluran irigasi. 6 ruang kelas terancam ambruk, sedangkan saluran irigasi di depan pondok pesantren tertutup material sehingga air meluap dan membanjiri kolam dan sawah milik pesantren. Hujan yang terus-menerus dengan intensitas tinggi menyebabkan tembok penahan tanah atau TPT setinggi 10 meter di Pondok Pesantren Alam Tahfidz Hamalatul Quran di Kampung Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ambrol. Akibatnya, bangunan yang biasanya digunakan untuk belajar para santri terancam ambruk. Banyaknya material longsor yang menutup saluran air mengakibatkan air masuk ke dalam kolam ikan serta persawahan dan jalanan. Ratusan ekor ikan pun hanyut terbawa banjir. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tempat menjemur para santri, laundry santri, kolam, sawah, gazebo dan rumah pengasuh serta 6 kelas terancam ambruk. Yang terdampak itu yang jelas adalah secara langsung itu ada jemuran santriwan, kemudian laundry, kemudian kolam, 3 kolam pesantren itu adalah unit usaha ekonomi pesantren juga hanyut semuanya ikannya. Kemudian juga gazebo, rumah pengasuh, kantor itu terendam air, tapi alhamdulillah sekarang sudah surut. Kemudian yang membahayakan sekarang itu adalah tindak lanjutnya kelas. Jadi ujung fondasi kelas itu sudah terlihat gitu. Mudah-mudahan. Sementara itu, untuk kegiatan belajar mengajar sementara waktu akan dipindahkan dulu sambil menunggu normalisasi irigasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Jalan penghubung jembatan Cidugalen di Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya amblas tergerus banjir saat hujan deras pada Minggu malam. Akibatnya lalu lintas warga antar kecamatan dan kabupaten terputus sementara. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tasikmalaya pada Minggu sore mengakibatkan jalan penghubung jembatan yang ada di Desa Cidugalen, Kecamatan Cigalontang amblas tergerus banjir. Amblasnya jalan penghubung jembatan ini karena adanya saluran air yang jebol dan masuk ke bawah jalan. Karena airnya cukup deras sehingga terus menggerus hingga akhirnya jalan ambruk. Emang hujannya gede waktu itu, banjirnya gede juga? Banjir nggak terlalu gede, Pak. Oh, Ya kan cuman ada air masuk ke bawah jalan gitu. Oh, jadi tergerus gitu ya? Oh. Sekarang ini jalan arah kemana, mau kemana nih Pak? Kalau ini ke arahnya ke Singaparna Cidugalen. Ini katanya menghubungkan 2 kecamatan. Tembusan ke Garut. Iya, 2 kecamatan. Antara kecamatan apa? Kecamatan Cigalontang, Sariwangi. Pak, ini jalur ini ramai Pak sekali? Rame ini jalan hidup lah. Lebih dari hidup gitu. Akibat kejadian ini, lalu lintas warga dari Kecamatan Sariwangi ke Kecamatan Cigalontang terputus. Akses jalan ini juga merupakan jalan alternatif menuju Kabupaten Garut. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, arus lalu lintas pun dihentikan untuk sementara waktu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis dalam seminggu terakhir mengakibatkan bencana pergerakan tanah. Akibatnya rumah warga rusak berat. Hujan deras yang turun di Kabupaten Ciamis memicu terjadinya bencana, baik pergerakan tanah maupun longsor.
Seperti di Desa Saguling, Kecamatan Baregbek, Kabupaten Ciamis, rumah warga mengalami kerusakan parah. Salah satunya adalah rumah milik Ojo yang rusak parah, di mana lantai bangunannya terbelah selebar 50 cm dengan kedalaman hingga 2 meter. Awalnya memang hanya retakan kecil, namun semakin lama semakin membesar, sehingga sangat membahayakan keselamatan penghuni rumah. Saat ini, rumah Ojo sudah dikosongkan. Ojo dan istrinya memilih mengungsi ke rumah anaknya yang lebih aman. Ini sih sering, itu cuman sedikit-sedikit. Dulu pernah gitu ya? Pernah dulu juga tiap ada hujan, kemarau ada hujan, bengkak lagi sedikit-sedikit. Sekarang paling parah. Oh gitu. Warga di Kampung Kelewih, Desa Saguling khawatir, apalagi saat hujan deras kembali turun, karena pergerakan tanah terus terjadi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon besar di Desa Pamalayan tumbang ke tengah jalan dan melintang di Jalan Nasional Ciamis Banjar. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban akibat tertimpa pohon. Diduga pohon tumbang karena sudah rapuh dan tua. Pohon besar jenis trembesi di Desa Pamalayan ini tumbang dan melintang di Jalan Nasional Ciamis Banjar yang menimpa seorang pengendara motor perempuan yang sedang melintas. Korban yang mengalami luka di bagian pinggul dan wajah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Menurut warga, pohon besar tumbang saat turun hujan deras. Hanya mah diakibatkan hujan lebat sama angin gitu. Oh, tadi pas kejadian emang hujan lebat? Emang hujan lebat, sedang hujan lebat. Korbannya ada luka-luka sobek di bagian muka dan mungkin ada patah tulang di bagian pinggul dan kaki. Sudah tua kelihatan, soalnya kan sudah ada itu apa namanya, terlihat keropos gitu tah. Terlihat keropos? Iya. Sudah miring atau kondisinya gimana? Sudah miring posisi. Diduga kondisi pohon yang sudah tua dan keropos sehingga tumbang dan menimpa pemotor. Pohon tumbang yang melintang di Jalan Nasional ini sempat mengakibatkan kemacetan selama 1 jam. Tak hanya itu, aliran listrik di sekitar Desa Pamalayan juga sempat padam akibat tumbangnya pohon ini. Hujan deras tapi roda 2 tetap laju, jadi angin itu yang biasa membuat pohon sering tumbang tidak, apalagi malam visibilitas sangat minim. Akhirnya terjadi pohon tumbang menimpa beliau, seorang wanita menggunakan sepeda motor 1 orang. Tim BPBD Ciamis berhasil mengevakuasi pohon besar ini dalam waktu setengah jam, sehingga arus lalu lintas di Jalan Nasional bisa kembali normal. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Pasca banjir di Kampung Kayu Manis, petugas Dinas PUPR Kota Bogor mengangkut tumpukan sampah yang menyebabkan banjir. Selain normalisasi saluran air, petugas juga menghimbau pedagang untuk tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dengan menggunakan alat bego, petugas PUPR Kota Bogor mengeruk tumpukan sampah yang berada di saluran air sekitar Pasar Induk Kemang Jumat siang. Pengerukan ini dilakukan pasca terjadinya banjir Rabu lalu. Berbagai jenis sampah ditemukan petugas, mulai dari sampah rumah tangga, sampah dari pasar, hingga sampah yang terbawa arus air. Samping memang cuacanya curah hujan yang cukup deras, banyak airnya, ya salurannya memang mampet, ya terjadilah kebanjiran di rumah warga yang saat ini. Dan bukan cuman air aja itu, karena dari sampah pasar dan ada bau juga, dikhawatirkan ini juga akan menimbulkan penyakit ya pasca banjir ini. Pihak Dinas PUPR Kota Bogor menargetkan pembersihan sampah sisa banjir selesai hari Minggu. Setelah sampah dibersihkan, petugas akan memperbaiki gorong-gorong yang rusak akibat banjir. Untuk normalisasi, mudah-mudahan hari ini juga beres. Cuman karena ada sumbatan di gorong-gorong yang melintang ke jalan Salabenda, kita butuh waktu lagi untuk perbaikan gorong-gorongnya. Sebelumnya, 10 rumah di Kampung Kayu Manis, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, kebanjiran akibat tersumbatnya saluran air oleh sampah Rabu lalu. Kejadian ini merupakan yang kedua kalinya hingga membuat warga cemas apabila hujan deras melanda. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.